Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat memasuki minggu biasa yang ke-14. Saudara-saudari sekalian, penolakan memang sulit untuk kita terima dalam kehidupan kita. Apalagi jika penolakan itu terjadi dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga kita, ataupun teman dekat kita, ataupun siapa saja yang sering atau siapapun yang kita temui dalam keseharian kita. Inilah yang dialami oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus yang bersama dengan murid-muridnya kembali ke Nazaret untuk kembali melakukan suatu mukjizat. Ketika melakukan suatu mukjizat, orang-orang di sana begitu tampak suatu ketidakpercayaannya kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka mengetahui bahwa latar belakang Yesus bukanlah seorang nabi, melainkan seorang anak tukang kayu. Oleh sebab itu, Yesus merasakan ketidakpercayaan mereka kepadanya. Maka dari itu, Yesus mengatakan hal demikian. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Hal penolakan pun terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Terutama dalam bacaan pertama digambarkan hal yang demikian, di mana umat Israel menolak Allah itu sendiri. Maka dari itu Allah mengutus nabinya, yaitu Nabi Yeskiel, untuk memperbaiki relasi kembali antara bangsa Israel dan juga Allah sendiri, agar bangsa Israel itu bisa kembali kepada Allah. Hal penolakan juga terjadi dalam bacaan kedua, terutama dalam kitab 2 Korintus. Digambarkan jelas bahwa dalam mewartakan Kristus, Paulus mengalami banyak kesulitan. Ia ditolak di mana-mana karena mewartakan Kristus. Oleh sebab itu, Tuhan menjawab dari apa yang dilakukan oleh Paulus tentang ia ditolak di mana-mana, yaitu, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Artinya, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam kelemahan manusia justru kuasa Allah itu menjadi sempurna. Maka mengandalkan Allah dalam keseharian, dalam kewartaan, itu sangat penting dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudari sekalian, dua pelajaran penting dan dua poin refleksi yang sangat penting untuk kita renungkan dalam hari ini, yaitu di mana kita bisa belajar dari pengalaman penolakan. Kita ditolak, mungkin kita ditolak untuk bekerja, kita ditolak untuk di mana-mana saja kita bisa ditolak. Tapi marilah kita menjadikan pengalaman penolakan itu menjadi kekuatan kita, bahwa dari situ kita bisa belajar, kita bisa mengambil pelajaran penting di dalamnya, agar kehidupan kita selanjutnya menjadi lebih baik. Yang kedua adalah tetap berserah kepada Allah dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita mengalami suatu keterpurukan atau suatu kelemahan dalam kehidupan kita, marilah kita kembali kepada Allah. Layaknya Paulus yang mengatakan bahwa jika aku lemah maka aku kuat, yang berarti bahwa jika dalam kelemahan itu, maka disitulah Allah menolong kita. Maka perlu kita sadari bahwa dalam setiap kelemahan yang kita punyai, yang kita miliki, justru disitulah Allah berkuasa dan punya kekuatan yang sangat penting untuk membuat kita hidup menjadi lebih baik dan tentu saja menjadi lebih sempurna. Semoga Roh Kudus selalu membantu kita.